Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya dan salam sejahtera buat kita semua. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang teknologi proses lemak minyak lanjut. Dalam hal ini kita masuk bab bioaktif lipid, atau dalam hal ini kita berarti akan membahas produk dari lemak minyak ataupun turunannya yang memiliki biological activity, atau kalau kita konsumsi itu bisa memberikan efek biologis yang menguntungkan. Dalam hal ini misalnya adalah memberikan efek kesehatan yang baik. Nah, sebagai ilustrasi pada bioaktif lipid ini bisa dilihat di slide yang pertama ini, bahwa salah satu komponen bioaktif lipid ini bisa terdapat pada minyak kelapa. Minyak kelapa, kemudian yang berikutnya ada ini dari minyak ikan. Nah, kira-kira di mana baiknya? Nah, ini nanti akan kita bahas lebih jauh. Tetapi kurang lebih turunan dari produk kelapa atau minyak kelapa ini nanti bisa dibuat dalam bentuk monolaurin atau gliserol monolaurat. Nah, ini sudah banyak yang mengedarkan atau dipasarkan secara komersil produk dari turunan minyak kelapa dalam bentuk monolaurin. Nah, seperti ini contohnya. Kemudian minyak ikan, nah ini barangkali sudah tidak asing lagi, karena minyak ikan banyak juga kita jumpai di apotek-apotek di sekitar kita ataupun di toko-toko kesehatan, terutama dalam bentuk omega 3 fish oil. Omega 3 fish oil. Nah, kenapa omega 3 ini yang diunggulkan? Nah, nanti juga akan kita bahas lebih mendalam. Nah, kenapa bioaktif lipid ini kita bahas? Karena ini memang penting untuk membuat atau supaya kita mengetahui bahwa tidak semua minyak itu jahat. Nah, begitu ya. Karena selama ini sering lemak dan minyak ini dianggap sebagai biang keladi dari munculnya berbagai penyakit degeneratif. Penyakit degeneratif ini adalah penyakit-penyakit yang sifatnya tidak menular, yang terjadi pada manusia yang usianya makin tua, gitu ya, degeneratif. Jadi seiring dengan usia, maka penyakit-penyakit ini akan muncul karena penurunan dari fungsi fisiologis dari organ-organ yang ada dalam tubuh kita, sehingga muncullah berbagai penyakit seperti penyakit diabetes, penyakit jantung koroner, penyumbatan pembuluh darah, mungkin juga kanker. Nah, termasuk juga obesitas. Nah, ini obesitas ini juga istilahnya sering menjadi tanda-tanda kalau sudah obesitas. Nah, siap-siap penyakit-penyakit degeneratif tadi bisa muncul lebih cepat. Nah, begitu ya. Bisa muncul lebih cepat. Nah, ini yang dianggap menjadi biang keladi itu adalah lipid. Nah, lipid seperti apa yang menjadi biang keladi? Itu adalah, ya tentu adalah lipid-lipid yang atau lemak minyak yang sifatnya tidak terlalu baik untuk kesehatan dan dikonsumsinya berlebihan, seperti itu. Misalnya adalah lemak-lemak yang jenuh. Lemak-lemak yang jenuh, yang titik lelehnya itu tinggi, jadi pada suhu ruang itu padat. Sehingga nanti kalau dia terlalu banyak dikonsumsi, kemudian berada di pembuluh darah, maka dia nanti bisa saja menjadi penyumbat pembuluh darah tersebut. Itu. Kemudian lemak-lemak yang mungkin terikut dengan komponen turunan lemak lainnya seperti kolesterol. Jadi kolesterol juga senyawaan lipid ya. Nah, tetapi sedikit berbeda dengan lemak minyak. Tetapi kolesterol nanti juga sebenarnya ada dua lagi, ada beberapa macam. Ada yang sifatnya bagus untuk kesehatan, itu nanti adalah yang high density lipoprotein ya, HDL. Nah, kemudian ada yang jahat, itu adalah low density lipoprotein atau LDL. Nah, kebanyakan kolesterol itu yang kita kenal itu adalah yang LDL, yang sering menjadi penyumbat pada pembuluh darah ini, bersama dengan mungkin lemak-lemak jenuh ataupun sejenisnya. Nah, kemudian kalau lemak dikonsumsi berlebihan juga, sedangkan aktivitas pembakaran energinya itu kecil, karena aktivitas kita mungkin
sudah banyak termanjakan, jarang jalan kaki, jarang olahraga, maka lemak yang kita konsumsi nanti akan menumpuk di jaringan yang ada di tubuh kita, dalam bentuk terutama dalam bentuk jaringan adiposa. Nah, itu menyebabkan ya tubuh kita akan melar gitu ya. Melar, ketumpuk dengan lemak. Apalagi di perut. Nah, ini paling rawan untuk mudah menumpuk lemak tersebut. Karena apa? Perut ini boleh dibilang aktivitasnya biasanya paling kecil, olahraganya paling kecil. Kita masih melakukan aktivitas dengan tangan, dengan kaki gitu, tapi perutnya biasanya jarang gitu. Kecuali kalau olahraga ya, kalau olahraga itu perut nanti akan otomatis juga ikut membakar kalori. Nah, meskipun lemak minyak ini sering dianggap sebagai biang keladi dari berbagai macam penyakit dan obesitas tadi, tetapi, nah ini, tidak semua lemak minyak berbahaya. Bahkan beberapa lemak minyak atau turunannya ini memiliki efek kesehatan yang baik, yang kemudian kita kenal di sini sebagai functional lipid atau bioaktif lipid. Jadi lipid atau lemak minyak dan turunannya tetapi memiliki aktivitas biologis yang bagus untuk kesehatan kita. Seperti bisa meningkatkan sistem imun, bahkan bisa membantu memperlancar peredaran darah, kemudian bisa meningkatkan pembakaran kalori dan sebagainya. Nah, ada ya, nanti kita lihat terutama tadi dari produk turunan minyak kelapa dan minyak ikan. Nah, ini akan kita bahas pada bab ini. Sebenarnya masih ada beberapa bioaktif lipid yang lain, tetapi kita untuk pertemuan kali ini kita fokus dulu untuk 3 komponen lipid ini. Yang pertama adalah medium chain triglyceride, atau dalam ini adalah lemak atau minyak yang banyak mengandung asam lemak rantai sedang atau medium. Nah, kemudian yang berikutnya adalah monolaurin. Nah, monolaurin ini adalah turunan dari produk medium chain triglyceride tadi. Kalau medium chain triglyceride ini adalah dalam bentuk lemak ataupun minyak. Nah, kemudian kalau kita modifikasi yang pernah kita sampaikan sebelumnya, modifikasi lebih lanjut, nanti bisa dihasilkan monolaurin, yaitu gliserol monolaurat. Atau di sana adalah ester dari gliser tapi hanya mengikat satu asam laurat. Kalau medium chain triglyceride ini gliserol mengikat 3 asam laurat atau 3 asam lemak kemudian didominasi oleh medium chain fatty acid. Nah, dan yang ketiga nanti adalah omega 3 fatty acid. Nah, yang tadi banyak pada minyak ikan. Sebenarnya tidak hanya minyak ikan ya. Omega 3 ini juga banyak terdapat misalnya pada minyak kedelai, kemudian minyak biji bunga matahari, kemudian minyak canola, itu juga memiliki omega 3 fatty acid. Tetapi di antara sumber-sumber omega 3 fatty acid, itu yang paling bagus dalam artian adalah ikatan rangkapnya itu paling banyak, itu adalah yang berasal dari minyak ikan, yaitu nanti dalam bentuk EPA dan DHA. EPA itu 5 ikatan rangkap, DHA itu sampai 6 ikatan rangkap, sehingga sangat-sangat tidak jenuh. Kalau yang dari biji bunga matahari, minyak kedelai, itu biasanya asam lemak omega 3-nya masih hanya 3 ikatan rangkap dalam bentuk asam linolenat. Gitu. Tapi kalau minyak ikan, nah ini bisa 5 bahkan sampai 6 ikatan rangkap, sehingga biological activity-nya sangat bagus untuk kesehatan. Nah, kita bahas dulu untuk medium chain triglyceride atau MCT. MCT ini juga sudah banyak yang memproduksi, yang nanti digunakan untuk suplemen ataupun sebagai pengobatan ataupun sebagai ya makanan fungsional, artinya sebagai makanan yang kita konsumsi tetapi pelan-pelan memberikan efek kesehatan yang baik. Gitu ya. Jadi ada yang sifatnya pangan fungsional, yang sifatnya itu makanan, tapi juga ada yang sifatnya suplemen. Kalau suplemen berarti ini adalah konsentrat gitu ya. Nah, medium chain triglyceride atau MCTs ini merupakan lemak yang unik ya, yang khas. Atau dalam hal ini adalah termasuk dari dietary fat ataupun oil ataupun minyak lemak tadi, lemak minyak tadi, tetapi memberikan efek positif yang cukup banyak, luas.
terhadap kesehatannya. MCT merupakan asam lemak atau trigliserida yang tersusun oleh asam-asam lemak. Asam lemaknya ini rantai sedang, yaitu yang disebut sedang adalah jumlah atom karbonnya hanya 6 sampai 12. 6 sampai 12. 6 ini tuh yang heksanoat ya, tapi ini relatif jarang yang 6 ya. Biasanya yang cukup banyak yang diproduksi secara komersil adalah C8 sampai C12. C8 itu kaprilat, kemudian C10 itu kaprat, sedangkan C12 adalah laurat. Nah, kebetulan di Indonesia, untuk negara tropis, medium chain fatty acid ini yang banyak adalah dalam bentuk laurat. Asam laurat itu C12. Yang banyak terdapat tadi pada minyak kelapa, kemudian nanti ada juga minyak inti sawit, ya, jadi palm kernel oil. Itu juga komposisinya mirip dengan minyak kelapa. Sekitar 50% itu berupa asam laurat. Sedangkan 50% sisanya itu komponen yang lain seperti oleat, miristat, kemudian ya ada beberapa asam lemak lainnya, termasuk palmitat juga ada. Tapi yang dominan adalah laurat, sampai 50%, sekitar 50%. Nah, karena asam lemak rantai medium ini lebih pendek dibandingkan dengan asam lemak yang umum pada minyak ya, karena minyak itu sebagian besar itu rantainya panjang, artinya C-nya karbonnya itu di atas 12. Seperti misalnya minyak sawit, itu didominasi oleh palmitat dan oleat, yaitu adalah palmitat itu C16, oleat itu C18. Termasuk dari minyak biji-bijian yang lain itu kebanyakan adalah C18, seperti minyak soybean oil, itu kebanyakan adalah oleat dan linoleat, itu C18. Kemudian minyak ikan bahkan lebih panjang lagi sampai C20 gitu ya. EPA itu C20, DHA itu C22. Sangat panjang ya. Nah, pada kelapa ataupun minyak inti sawit tadi ini pendek, hanya sekitar sekitar 8 sampai 12 atom karbon, rantai karbonnya tadi. Nah, sehingga MCTs ini memiliki properties yang bisa menguntungkan untuk kesehatan. Nah, seperti apa nanti akan kita lihat setelah ini. MCTs ini didominasi atau secara umum banyak terdapat pada ini coconut oil serta palm kernel oil tadi yang sudah disebutkan. Dan untuk mendapatkan MCT, ini relatif mudah prosesnya. Kita gunakan yang namanya molecular distillation. Distilasi tapi pada tingkat molekuler, yaitu nanti akan memisahkan komponen-komponen yang ada di dalam minyak kelapa ini berdasarkan berat molekulnya, seperti itu. Seperti MCTs ini kan dia berat molekulnya hanya C12 itu dengan gliserol mengikat 3 asam laurat. Nah, nanti akan menguap atau bisa kita uapkan pada pemanasan pada suhu tertentu. Yang akan nanti hanya menguapkan si MCTs-nya tadi. Sedangkan asam lemak rantai panjang yang lebih panjang tentu nanti akan menguapnya belakangan. Sehingga nanti bisa kita pisahkan berdasarkan titik uapnya tersebut, berdasarkan titik didihnya tersebut. Hingga setelah menguap, kemudian dilakukan kondensasi, kemudian kita perolehlah MCTs ini melalui molecular distillation. Hanya alatnya masih relatif mahal, karena ini distilasi pada tingkat molekular ini jauh lebih mahal daripada distilasi yang biasa ya, yang hanya untuk menguapkan senyawa volatil. Kalau distilasi yang umum yang ada selama ini itu biasanya hanya untuk menguapkan senyawa volatil. Tapi kalau ini tidak volatil, tetapi dia memiliki titik didih yang berbeda-beda dibandingkan dengan fraksi-fraksi lainnya. Seperti itu. Sehingga tetap bisa dipisahkan, tapi suhunya jauh lebih tinggi, dan nanti juga peralatannya tentu lebih mahal. Nah, kemudian kenapa MCTs ini bisa memberikan efek kesehatan yang baik? Nah, ini adalah kita lihat review dari ini MCTs
and exercise. Yang mana ternyata MCT ini memiliki jalur metabolisme yang berbeda dengan LCT atau yang long chain triglyceride tadi. Ternyata jalurnya beda. Meskipun sama-sama lemak, sama-sama minyak, begitu kita konsumsi, pada proses awal sama, dia akan dihidrolisis oleh pankreatik lipase yang dihasilkan oleh pankreas tubuh kita menjadi asam lemak bebas dan monoasil gliserol. Gitu. Kemudian asam lemak bebasnya tersebut, nah kemudian nanti akan dimetabolisme untuk menghasilkan energi kan seperti itu. Tetapi ternyata jalurnya berbeda. Nah kita lihat di sini. Pertama ini, MCT ternyata hanya menyediakan 8,3 kalori per gram. Lebih kecil dibanding lemak pada umumnya, artinya lemak yang long chain triglyceride yang mencapai 9 kalori per gram. Jadi secara jumlah kalori yang dihasilkan saja per gramnya sudah beda, artinya lebih kecil. Kemudian ini, MCT sangat cepat diserap di dalam tubuh, kemudian sangat cepat dimetabolisme untuk menghasilkan energi. Kok bisa dia bisa sangat cepat menghasilkan energi? Nah ini perbedaannya di sini. Ketika dia dalam bentuk MCT, kan nanti akan dihidrolisis oleh pankreatik lipase menjadi MCFA ya, asam lemak bebas dalam bentuk medium chain fatty acid. Nah, MCFA ini nanti akan masuk ke dalam liver, kemudian nanti akan dimetabolisme melalui jalur apa? Jalur keton bodies. Nah, kalau yang LCT setelah menjadi LCFA dalam bentuk asam lemak bebas, yang ini LCT dihidrolisis oleh pankreatik lipase menjadi LCFA, kemudian akan diubah menjadi LCFA asil CoA, kemudian akan diubah menjadi kilomikron, kemudian baru akan masuk ke liver, dan setelah di liver nanti jalur metabolismenya masuk ke siklus Krebs. Nah, gitu ya. Masuk ke melalui siklus Krebs. Yaitu jalur untuk menghasilkan energi yang paling umum seperti karbohidrat, protein itu juga semuanya melalui siklus Krebs. Lemak pun juga melalui siklus Krebs, gitu ya. Tetapi khusus untuk MCT ini ternyata adalah berbeda jalurnya, tidak harus melalui siklus Krebs. Artinya begini. Nah, ini kita lihat di sini. Nah, ini ketika di dalam liver, nah MCT tadi yang berubah menjadi MCFA tadi akan diubah menjadi asetil CoA. Setelah menjadi asetil CoA, dia bisa saja melalui siklus Krebs, tapi ini jalurnya lama, panjang. Tetapi ada jalur lain yang dimiliki oleh MCT atau MCFA ini, yaitu adalah keton bodies. Jalur keton bodies ini sangat singkat sekali untuk bisa menghasilkan energi secara langsung. Gitu. Tapi kalau LCFA seperti yang di sini, LCFA nanti diubah menjadi LCFA hasil CoA tadi. Kemudian dia masih butuh karnitin. Nah, masih butuh karnitin untuk bisa diubah menjadi asetil CoA nantinya. Nah, gitu. Jalur untuk menghasilkan asetil CoA saja sudah lebih panjang. Kemudian dari asetil CoA dia barulah ke ini siklus Krebs. Di siklus Krebs, nah ini prosesnya panjang. Nah, oleh sebab itu MCT ini tadi karena dia jalurnya melalui keton bodies yang singkat, jadi ini kayak nanti otomatis tubuh akan mendesain bahwa untuk menghasilkan energi itu yang dibakar ya yang paling gampang dulu. Begitu. Yang paling gampang apa? Ya ini MCFA. Gitu. Jadi kalau bahasa gampangnya kita konsumsi makanan macam-macam ya, kemudian kita beraktivitas, kan butuh energi. Nah, maka tubuh akan menghasilkan energi itu pasti dicari yang paling cepat dulu. Yang paling cepat mana gitu ya? Yang paling cepat adalah kalau ada di sana glikogen itu juga cepat. Kemudian kalau di sini juga ada MCFA, nah, maka juga akan cepat dihasilkan energi melalui jalur keton bodies ini. Nah, sedangkan yang jalur siklus Krebs ini
belakangan kalau yang jalur keton body sudah habis gitu. Misalnya MCF-nya sudah habis, ya barulah nanti menghasilkan misalnya energi dari lemak, ya tentu melalui siklus Krebs ini. Begitu. Nah, ini sehingga apa? MCT ini tadi kalau kita konsumsi dia tidak akan lama-lama mengendap di tubuh. Gitu ya. Terutama ini dari MCF apa yang asal lemak bebasnya ya, karena ketika setelah dihidrolisis itu kan akan menghasilkan asal lemak bebas sama satu lagi monoasil gliserol kan begitu. Asal lemak bebasnya untuk menghasilkan energi. Nah, monoasil gliserolnya itu nanti digunakan untuk resintesis lemak yang baru. Begitu. Sehingga tetap masih ada meninggalkan satu asam lemak dalam bentuk monoasil gliserol yang nanti akan digunakan untuk resintesis lemak di dalam tubuh. Tetapi untuk dua asam lemak lainnya yang dihidrolisis jadi MCFA ini tadi, jadi asam lemak bebas, itu akan dihasilkan energi dengan sangat cepat. Nah, begitu ya. Sangat cepat. Sehingga yang numpuk di tubuh hanya sedikit sekali. Gitu. Hanya sedikit sekali. Bahkan yang monoasil gliserol pun tadi juga nanti kalau mau digunakan untuk energi juga bisa. Artinya bisa untuk resintesis lemak, untuk disimpan. Artinya kan menjadi cadangan energi. Nah, nanti suatu saat mau digunakan, maka dia juga dibakarnya akan jauh lebih cepat daripada kalau dalam bentuk long chain triglyceride. Nah, ini. This accelerated metabolic conversion instead of being stored as fat. The calories in MCT are very efficiently converted into fuel for immediate use by organ and muscle. Nah, jadi dia akan dikonversi untuk menjadi bahan bakar menjadi energi ini dengan sangat efektif, efisien. Gitu ya. Kemudian MCT ini bisa menembus double mitokondrial membran dengan mudah untuk menghasilkan energi tadi dan tidak membutuhkan karnitin. Nah, karnitin makanya kalau orang olahraga itu kan ada yang mengkonsumsi karnitin untuk mempercepat membakar lemak. Itu memang betul. Orang kalau mengkonsumsi karnitin untuk membantu membakar lemak itu memang betul. Tapi itu adalah untuk membakar lemak-lemak yang rantai panjang tadi. Ya, karena untuk menghasilkan energi asal lemak rantai panjang tadi memang butuh karnitin. Nah, tapi kalau MCFA ini udah tidak butuh karnitin. Sehingga kalau kita minum istilahnya itu minum VCO misalnya ya, atau ya yang sudah dimurnikan dalam bentuk MCT ini, nah maka dia menghasilkan energi tanpa butuh karnitin lagi, cepat gitu. Dari saat excess of acetyl CoA ini baru kemudian akan dimetabolisme melalui jalur ada dua, ada siklus Krebs dan ini keton bodies melalui sitosol ini. Nah, jadi ada dua, ada siklus Krebs, ada keton bodies. Tetapi ya tadi kalau yang asal lemak rantai sedang tadi dia dengan mudah masuk ke jalur keton bodies. Tapi kalau asal lemak rantai panjang harus masuk siklus Krebs gitu. Ya, inilah kenapa MCT ini bisa memberikan efek kesehatan yang bagus sehingga nanti kalau diproduksi secara komersil ya tentu sangat membantu individu-individu yang membutuhkan pembakaran kalori cepat, termasuk olahragawan yang butuh energi untuk siap pakai. Nah, ini bisa kita gunakan MCT ini. Nah, kemudian ini MCT kalau tadi kaitannya dengan untuk pembakaran energi ya. Kalau sekarang adalah kaitannya dengan weight control atau dalam mengendalikan berat badan. Nah, ternyata MCT ini juga bisa digunakan untuk mengendalikan berat badan. Ya, salah satu mekanismenya tadi melalui pembakaran yang cepat tadi. Nah, jadi selain juga MCT tadi kalorinya lebih rendah, hanya sekitar 8 kalori per gram tadi ya, dibandingkan lemak yang lain ya, sampai 9. Nah, kemudian MCT ini juga tidak disimpan sebagai fat deposit di dalam tubuh, seperti layaknya LCT. Gitu ya. Kalau LCT ya disimpan misalnya dalam jaringan adiposa tadi yang bikin perut melebar dan sebagainya tadi. Tapi kalau MCT ini tidak. Karena dia apa ya tadi paling mudah menghasilkan energi, maka dia disiapkan untuk yang paling cepat dipakai lah gitu ya.
Nah, kemudian MCT ini karena tadi sangat mudah dibakar, akhirnya juga MCT ini bisa menjadi fat burning, ya tadi sebagai untuk menghasilkan energi yang paling cepat gitu ya. Kemudian MCT ini juga bisa untuk mengendalikan berat badan, untuk menurunkan berat badan ya. Bisa untuk diet dalam tanda kutip ya, diet untuk menurunkan berat badan. Karena apa? Yang pertama tadi, dia memiliki kalori yang lebih rendah daripada fat yang rantai panjang. Kemudian sangat sedikit disimpan di dalam tubuh sebagai cadangan lemak di dalam tubuh, itu sangat sedikit. Kemudian juga dia berkontribusi pada apa? Nah ini, enhance metabolism to burn even more calories. Nah, jadi bukan hanya sekedar dia mudah dibakar, ternyata MCT ini juga bisa memacu pembakaran lemak yang lain. Nah, itu uniknya. Pembakaran lemak yang lain. Melalui apa? Nah, ini nanti akan kita kenal yang namanya diet keton. Diet keton. Gitu ya. Diet keton nanti bisa dipelajari lebih lanjut. Jadi, secara gambaran singkat bahwa diet keton ini dietnya cukup unik. Jadi, kita diminta untuk mengkonsumsi lemak yang banyak, terutama dalam bentuk MCT tadi ya, lemak yang banyak, sehingga tubuh nanti akan berada dalam keadaan ketonik. Maksudnya adalah tubuh dipacu untuk mudah melakukan metabolisme melalui jalur keton bodies. Seperti itu. Nah, sehingga apa? Nanti pembakaran lemak itu didorong tidak melalui siklus Krebs tadi, tapi melalui jalur keton bodies ini. Nah, seperti itu kurang lebihnya. Sehingga nanti apa? MCT ini bisa memacu lemak yang lain untuk juga mudah ikut dibakar bersama keton bodies. Karena tubuh dibuat menjadi kondisi ketonik. Nah, seperti itu ya. Ini uniknya. Ini memang metode diet atau menurunkan berat badan yang cukup baru ya, karena dan ini memang kalau dipikir kadang agak dalam tanda kutip agak aneh. Kok bisa ya diet untuk menurunkan berat badan dengan cara mengonsumsi lemak yang banyak? Nah, gitu. Kalau mengonsumsi lemak yang banyak kan secara logis kayaknya nggak bisa ya, tapi ternyata bisa. Jadi sengaja tubuh dibuat dalam kondisi ketonik, dipacu dengan cara apa? Dengan cara mengonsumsi MCT yang banyak tadi. Seperti itu. Sehingga nanti akan memacu tubuh dalam keadaan ketonik dan nanti akan membakar lemak-lemak yang lain. Seperti itu. Ya tentu kalau mau membuat kondisi ketonik seperti ini, berarti konsumsi yang lain kita kurangi. Ya gitu ya. Kita kurangi dari karbohidrat dan proteinnya kita kurangi. Yang kita asup adalah dari lemak-lemak ini, terutama yang MCT tadi. Nah, ini silakan nanti boleh dipelajari lebih lanjut. Barangkali kalau ingin mencoba juga boleh, tapi harus benar ya. Artinya tadi lemaknya ya jangan sembarang lemak. Lemaknya adalah cari yang MCT atau dari minyak kelapa atau dari minyak inti sawit tadi. Kemudian kurangi asupan kalori dari yang karbohidrat terutama ya. Kalau protein oke lah masih boleh. Tapi kalau dari karbohidrat, nah tentu kita stop lah seperti atau kita kurangi. Nah, kemudian kaitannya MCT dengan kolesterol. Nah, ternyata banyak ya manfaatnya ya. Kalau tadi bisa kaitannya dengan untuk membakar kalori, untuk diet, kemudian sekarang untuk kolesterol. Nah, ini juga ada yang membuktikan penelitian menggunakan MCT ini yang kemudian dihubungkan dengan kondisi kolesterolnya, plasma kolesterolnya. Nah, ini ada 3 percobaan membandingkan antara konsumsi soybean, ini yang titik-titik warna biru ini, mengkonsumsi soybean, kemudian sampel berikutnya hewan coba berikutnya maksudnya itu diminta dikonsumsikan lard dari animal lard, misalnya ya lemak sapi ataupun lemak babi ya, lemak sapi atau lemak babi. Kemudian ada satu lagi adalah dengan medium chain triglyceride. Nah, ini hasilnya ternyata setelah sekian minggu, 24 minggu,
ini yang mengkonsumsi soybean oil ini kolesterolnya paling tinggi. Kemudian yang konsumsi lard juga tinggi tapi masih di bawahnya yang soybean oil. Kemudian yang MCT ya ini kolesterolnya paling rendah. Nah, di sini MCT have beneficial in preventing atherosclerosis. Dengan mengkonsumsi MCT, maka kolesterol yang sangat rendah ini tentu kolesterol yang ada dalam pembuluh darah kita menjadi sedikit sehingga tidak banyak kolesterol yang menyumbat pembuluh darah. Sehingga bisa mencegah penyakit atherosclerosis atau penyakit akibat penyumbatan pembuluh darah yang terutama diakibatkan oleh kolesterol tadi. Kemudian MCT memiliki efek sebagai antikoagulan. Antikoagulan. Tidak mudah menggumpalkan darah. Jadi darah itu tidak menjadi viskes atau menggumpal. Menggumpal itu kan paling parah ya. Sebelum gumpal itu viskes. Nah, MCT ini bisa mencegah viskositas darah yang kental tadi. Karena kalau trigliseridnya tinggi, kemudian darahnya menjadi viskositasnya tinggi, nah itu hati-hati. Itu ibaratnya kalau saluran air, airnya keruh, bercampur dengan tanah, viskos, nah itu tentu akan lebih mudah nyumbat, akan lebih mudah tersumbat daripada yang air jernih, nah, air yang encer. Nah ini juga demikian. Dan ini juga bisa menunjukkan lower serum kolesterol. Ini ya, melalui percobaan dengan hewan coba ini ya, rat and calf. Nah ini hewan coba tikus dan calf itu anak sapi ya. MCT bisa mereduksi kolesterol, baik di dalam liver ataupun di jaringan yang lain. Nah ini ya, bisa mereduksi jumlah kolesterol baik di hati maupun termasuk dia di jaringan pembuluh darah tadi. MCT juga dilaporkan memiliki efek antioksidan, gitu, sehingga ini bisa memberikan efek kesehatan yang bagus untuk menangkap radikal bebas. Gitu, MCT jadi juga memiliki efek antioksidan. Kemudian ini MCT memiliki hypoglycemic effect, tapi sedikit. Nah ini hypoglycemic effect. Maksudnya apa? Slight hypoglycemic, artinya hypoglycemic yaitu kondisi di mana glukosa di dalam darah itu pada jumlah yang sedikit, gitu. Sehingga bisa menurunkan potensi diabetes tentunya karena glukosa darah atau indeks glikemiknya itu menjadi rendah gitu dengan mengkonsumsi minyak kelapa ini. Jadi kalau bahkan ada beberapa ini ya yang telah membuktikan menanak nasi. Nah, nasi itu kan kalau pulen makin pulen itu indeks glikemiknya makin tinggi. Artinya bisa memberikan efek peningkatan glukosa darah atau gula darah yang tinggi. Nah, kemudian ada yang mencoba dimasukkan di sana minyak kelapa ke dalam saat menanak nasi itu. Ternyata indeks glikemiknya itu bisa turun secara signifikan, secara drastis. Nah, ini yaitu ini bisa menyebab mengkondisikan menjadi hipoglikemik atau gula darah, glukosa darah itu menjadi pada level yang rendah. Sehingga cocok untuk orang diabetes ataupun mencegah diabetes. Kemudian kombinasi dari glukosa dan lipid ini bisa memberikan efek yang ini ya maaf. Combination the glucose and lipid lowering effect of MCT in the lifespan experiment by using animal is longer when the diet is rich in MCT than LCTs. Nah ini juga ketika dibandingkan antara penggunaan MCTs dengan LCTs, nah ini juga glukosa itu menjadi lebih terkendali, nah gitu ya. Kondisi glukosa di dalam darah itu menjadi lebih terkendali dibandingkan dengan menggunakan LCTs. Gitu. Jadi misalnya menanak nasi, yang satu pakai minyak kelapa, yang satu misalnya pakai minyak kedelai, nah, tentu efeknya ini akan lebih efektif yang menggunakan minyak kelapa.
Tapi bukan berarti minyak kedelai tidak bagus ya. Minyak kedelai juga bagus untuk kesehatan, tetapi dengan mekanisme yang berbeda. Begitu ya. Jadi jangan langsung dipukul, wah, berarti MCT is the best gitu ya. Tidak juga begitu. Karena semuanya punya peranan, bahkan peranannya hampir sama, tetapi mekanismenya yang berbeda. Seperti misalnya ini, soybean oil ini. Soybean oil ini loh kok kolesterolnya tinggi. Nah, ini kan baru kolesterol total. Kolesterol kan tadi ada dua ya. Ada yang kolesterol baik, ada yang kurang baik. Yang baik tadi kan yang high density lipoprotein, yang HDL ya. Nah, minyak kedelai itu banyak mengandung lecithin. Nah, lecithin itu bisa meningkatkan HDL. HDL itu apa? Kolesterol. Nah, bisa jadi ini kolesterol yang tinggi, ini bisa jadi dalam bentuk HDL. Nah, ketika dalam bentuk HDL, itu justru bagus untuk kesehatan. Nanti akan kita lihat mengapa HDL itu bisa bagus untuk kesehatan, gitu ya. Jadi ada mekanisme yang berbeda, gitu. Oke, tapi sebelum ke sana, nah kita bahas lagi adalah kalau tadi MCT berarti kan lemak atau minyak, gliserol yang mengikat 3 asam lemak. Berarti ketiga asalnya tadi adalah asam lemak dan didominasi oleh laurat, begitu ya. Kalau ini monolaurin, gliserol tapi hanya mengikat satu saja lauratnya, gitu ya. Gliserolnya hanya satu saja, yang dua lainnya itu dibiarkan bebas, gitu. Monolaurin atau gliserol monolaurat. Nah, sifat dari monolaurin karena dia berupa monoasil gliserol. Nah, ini ya, dia merupakan salah satu bagian dari monoasil gliserol. Artinya adalah gliserol yang mengikat atau teresterifikasi dengan satu asam lemak bebas, yaitu dalam bentuk asam laurat. Maka karena dia berupa monoasil gliserol, maka dia punya emulsifier properties. Bisa bertindak sebagai emulsifier. Kalau MCT tadi tidak. Kalau ini bisa, karena apa? Dia bisa mengikat senyawa nonpolar dari asam lauratnya, tapi juga bisa mengikat senyawa polar dari gugus hidroksil bebasnya. Gitu ya. Sehingga aplikasinya nanti bisa lebih lebih fleksibel. Karena ketika dia berfungsi sebagai emulsifier, maka ketika nanti digunakan untuk membuat produk-produk yang berbasis emulsi, nah ini nanti efektif, efisien. Tidak perlu menggunakan emulsifier tambahan seperti dari twin, span gitu, udah nggak perlu seperti itu. Jadi punya manfaat untuk kaitannya dengan peranannya dalam sistem produk. Kemudian ternyata nanti punya antimikrobial properties. Kok bisa? Nah, nanti akan kita lihat. Kemudian akan punya juga peranan sebagai imun modulator. Imun modulator. Kalau yang MCT tadi tidak sampai sana, meskipun juga sebenarnya ada efek ke sana, tapi kecil. Karena apa? MCT tadi, kalau MCT yang tadi, ketika di dalam tubuh nanti dihidrolisis pada ikatan 1,3-nya, kan akan meninggalkan 2 monoasil gliserol atau ya menjadi monolaurin juga, tapi jumlahnya kecil. Nah, monolaurin yang dihasilkan dari hidrolisis parsial pankreatik lipase tadi yang nanti digunakan untuk resintesis lemak yang baru, itu kan juga menjadi ini monolaurin ini, begitu ya. Kalau yang di nomor 2-nya itu asam laurat, gitu. Maka juga akan menghasilkan monolaurin juga yang MCT tadi. Tapi ya tadi jumlahnya kecil, hanya 1/3 dari total bahan. Seperti itu kan. Kalau ini kita sediakan memang 100% monolaurin begitu. Nah, nanti bisa bersifat sebagai imunmodulator, bisa meningkatkan sistem imunitas tubuh kita supaya tidak mudah sakit. Kemudian sebagai antiviral. Nah, sebagai antiviral berarti apa? Membunuh virus. Banyak penelitian yang membuktikan ke sana. Nah, ini nanti akan kita bahas. Untuk antiviral ini mungkin kita bahas di sini nanti akan kita lihat, akan kita bahas. Kemudian prevent obesity and atherosclerosis, ya sama halnya MCT tadi, punya peranan sebagai obesity dan atherosclerosis. Jadi dengan kata lain, kalau monolaurin punya peranan dari semua yang dimiliki oleh MCT.
Jadi semua peranan MCT tadi itu dimiliki oleh monolaurin. Tetapi ada tambahan yang tidak dimiliki oleh MCT tadi, yaitu adalah ini, emulsifier properties, antimikrobial properties, imun modulator ini jauh lebih tinggi dibanding MCT. Kemudian antiviral. Nah ini, jadi dengan kata lain monolaurin ini plus-plusnya MCT gitu ya. Jadi tentu harganya juga lebih mahal karena juga prosesnya nanti lebih ya lebih sulit lah begitu ya, lebih mahal. Tapi efeknya juga jauh lebih dahsyat. Dan sudah banyak yang beredar di pasaran dalam produk tadi monolaurin. Nah, sehingga nanti dia bersifat sebagai functional food. Functional food, makanan yang nanti kalau kita konsumsi bisa memberikan efek kesehatan yang baik. Kemudian bisa diaplikasikan terutama pada fat and oil based product. Produk yang menggunakan lemak minyak selama ini bisa kita ganti monolaurin. Sehingga nanti kita punya produk yang namanya produk rich in monolaurin. Misalnya adalah ini, butter rich in monolaurin, margarin rich in monolaurin, termasuk cocoa butter alternatif, lemak kakao pengganti. Itu juga sedang kita lakukan, sudah kita lakukan dan masih kita teruskan ya. Membuat cocoa butter alternatif tapi rich in monolaurin. Nah, ini produknya sudah kita buat, ya mudah-mudahan suatu saat nanti bisa dikomersilkan untuk menjadi ini tadi cocoa butter alternatif yang menyehatkan. Karena selama ini cocoa butter alternatif ya ini aja lemak biasa saja yang efek kesehatannya tidak ditonjolkan gitu. Apalagi cocoa butter yang asli itu juga tidak memiliki efek kesehatan yang menguntungkan ya dalam tanda kutip untuk kaitannya dengan ini tadi. Yang ada adalah hanya kebanyakan sebagai sumber energi yang bahkan kalau kebanyakan bisa menjadi obesitas tadi. Nah ini sekilas untuk memproduksinya, barangkali kemarin juga sempat disinggung, ini bagian dari modifikasi lipid ya, yang mana monolaurin bisa diproduksi melalui hidrolisis parsial dari lemak sumber laurat, misalnya minyak kelapa, kita hidrolisis secara parsial. Hidrolisis tapi sebagian, yang hanya 2 asal lemak yang kita potong, kita sisakan 1. Itu. Tapi ya tadi, ini tentu tidak efektif karena menghasilkan FFA nanti yang biasanya dibuang gitu. Yieldnya jadi rendah, hanya sepertiganya yang diperoleh. Kemudian bisa juga menggunakan esterifikasi parsial antara gliserol dengan asam laurat. Asam laurat kita beli, gliserol kita beli, kita tempelkan, kita reaksikan. Tapi hanya parsial, 1 aja. Tiap gliserol hanya 1 asam laurat saja. Gitu. Tapi ya tentu ini prosesnya mahal karena kita harus mencari asam laurat murni, gliserol murni. Kemudian reaksinya ini, reaksi esterifikasi ini juga jauh lebih sulit daripada reaksi hidrolisis. Membangun lebih sulit daripada menghancurkan, begitu ya analoginya. Hidrolisis jauh lebih mudah daripada esterifikasi. Nah, makanya kalau secara proses lebih mudah hidrolisis, tapi secara hasil efektif yang esterifikasi, tapi mahal. Nah, kemudian ada nggak yang mudah tapi murah, tapi gampang, tapi efektif? Nah, dapat semuanya ya. Ada, ya ini adalah melalui proses gliserolisis. Gliserolisis, jadi lemak kita reaksikan dengan gliserol. Maka apa? Setiap asal lemak bebas yang lepas nanti langsung ditangkap oleh gliserol. Dengan kata lain, gliserolisis ini boleh dibilang kombinasi antara hidrolisis dan esterifikasi. Artinya di sana ada proses pelepasan asal lemak bebas, tapi yang lepas langsung diesterifikasi dengan gliserol yang ada di dalamnya, yang kita tambahkan. Begitu, sehingga tidak ada FFA yang terbuang, tapi langsung nempel di gliserol menjadi MAG ataupun DAG, gitu ya. Nah, tinggal minyaknya dulu kita cari yang minyak kayak laurat, kemudian kita reaksikan dengan gliserol, baru kemudian kita murnikan. Nah ini, monolaurin yang kita hasilkan nantinya, tadi kan memiliki beberapa efek yang menguntungkan. Yang pertama adalah antimikrobial properties. Nah ini, antimikrobial activity monolaurin, termasuk ester yang lainnya. Jadi monolaurin sebenarnya ada beberapa jenis ya.
kan kalau yang paling umum adalah gliserol monolaurat. Gliserolnya kan sebenarnya bisa juga kita ganti dengan yang lain, alkohol yang lain. Tapi yang tentu paling populer, paling ya aktivitasnya paling tinggi itu adalah yang gliserol monolaurat ini. Untuk saat ini ya, mungkin suatu saat bisa ditemukan pengganti gliserol untuk menjadikan bioactivity-nya lebih tinggi, bisa saja. Nah, ini menjadi antimicrobial properties dengan beberapa mekanisme ini. Jadi punya 3 mekanisme kurang lebihnya. Yang pertama adalah dengan mendestruksi lipid lapisan lipid yang ada pada bakteri gram positif ataupun sel membran yang ada pada virus. Nah, nanti berarti kalau ini nanti kaitannya sebagai antiviral. Jadi bakteri itu kan punya membran sel, yang mana membran selnya itu kan tersusun oleh senyawaan kompleks dari karbohidrat dan lemak. Begitu. Nah, karena monolaurin ini sifatnya juga lemak dan dia bisa mempenetrasi dengan mudah ke dalam sel bakteri tersebut, maka dia akan nanti akan mengganggu membran sel dari bakteri, terutama bakteri gram positif ini ya. Itu mengganggu dari membran selnya. Membran selnya itu dirusak. Karena membran sel dari virus ataupun bakteri ini banyak tersusun oleh lemak. Apalagi virus corona kemarin ya. Itu kan juga lapisan luarnya tersusun oleh lemak. Makanya sering-sering cuci tangan pakai sabun. Nah, sabun itu nanti akan membuat membran sel virus itu lisis. Nah, monolaurin ini juga sama seperti sabun itu, yaitu sebagai emulsifier yang nanti bisa melarutkan jaringan lemak yang ada di membran sel itu. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah interference with cellular processes such as synapse and transcription. Jadi ini begitu nanti masuk ke dalam selnya, ternyata dia bisa mengganggu metabolisme sel bakteri tersebut ataupun virus tersebut gitu ya. Diganggu sehingga nanti pertumbuhannya ya nggak bagus, nanti hanya mati juga. Nah, begitu ya. Pertumbuhannya untuk membelah diri, untuk berkembang biak, itu diganggu dengan ini pada signal transduction ataupun transcription-nya, pada penyusunan genetik DNA-nya, nah itu diganggu gitu. Kemudian monolaurin dapat menetralisir toksin yang dihasilkan oleh mikroba. Nah, jadi monolaurin ternyata juga bisa menetralisir toksin yang dihasilkan oleh mikroba. Mikroba itu biasanya ketika dalam hidupnya beberapa patogen ya, itu bisa menghasilkan toksin. Toksin itu memang sengaja dikeluarkan oleh bakteri untuk membantu proses bisa untuk sebagai proses mempermudah dia mengambil substrat, bisa juga untuk mempertahankan diri. Gitu. Sehingga nanti kalau orang konsumsi makanan yang sudah ada bakterinya menghasilkan toksin, itulah yang disebut sebagai keracunan. Nah, ini monolaurin bisa menetralisir toksin yang dihasilkan itu. Tapi tentu dari sekian ini yang paling besar peranannya adalah ini destruction lipid coat gram positif bakterial and viral cell membran ini. Ini yang paling besar karena dia berhubungan langsung monolaurin tersebut ke sana. Dengan kata lain, kalau nanti kita buat produk, kemudian kita masukkan monolaurin di dalamnya, tentu produknya akan menjadi lebih awet daripada yang tidak pakai monolaurin. Nah, tentunya begitu ya. Sehingga nanti bisa menjadi pengawet alami pada makanan, gitu tuh, atau produk yang lain. Nah, ini beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa monolaurin efektif sebagai antimikrobial. Banyak ya, ini hanya saya potong saja tabelnya. Sebenarnya tabelnya masih panjang. Ini diantaranya bisa mencegah Staphylococcus aureus dan E. coli. Ini penelitiannya banyak, mulai dari Zahre 2014, Hess 2015, dan seterusnya. Nah, ini formula yang digunakan. Ya, ini menambahkan monolaurin dalam jumlah kecil padahal ya, ini hanya 4.000 mikrogram per mililiter. Mikrogram kecil ya, berarti hanya 4 miligram per mililiter. Nah, 4 miligram per mililiter. Yang dia dilarutkan pada BHIB ini. Kemudian ada lagi beberapa yang lain, misalnya dalam bentuk microemulsion, dibuat menjadi microemulsion, kemudian diaplikasikan untuk sebagai antimikroba. Ternyata juga efektif.
Kemudian ada juga yang dikombinasikan dengan essential oil, dengan minyak atsiri. Ternyata juga efektif. Karena monolaurin ini sangat fleksibel sekali ya. Mau dilarutkan ke air bisa, mau dilarutkan ke lemak bisa, mau dilarutkan ke tengah-tengahnya juga bisa, karena dia juga posisinya sebenarnya hanya ada di tengah ya. Punya polar dan non polar. Jadi mau yang polar bisa, non polar bisa, semi polar pun bisa. Gitu. Fleksibel sekali aplikasinya. Nah, ini juga, ini terusannya dari ya. Terusannya ini bakteri yang lain yang Bacillus subtilis, Bacillus cereus, kemudian Pseudomonas, Listeria. Nah, ini beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa gliserol monolaurat atau monolaurin ini efektif sebagai antimikroba. Nah, baik. Berikutnya adalah monolaurin as imun modulator. Nah, ini. Jadi bisa meningkatkan sistem imun. Monolaurin improve the immune system melalui beberapa mekanisme. Dua mekanisme utamanya ini ya. Yang pertama adalah increase proliferation of immune cell by stimulating splenocyte proliferation and inducing proliferation of T cell. Jadi dalam hal ini adalah meningkatkan proliferasi sel imun dengan memacu supaya sel imun itu menghasilkan sel T. Sel T ini adalah sel yang dihasilkan untuk melawan virus ataupun mikroba yang masuk ke dalam tubuh, gitu ya. Jadi sel imunnya ini dilatih untuk ke sana, untuk cepat merespon kalau ada bahan asing yang masuk, baik bakteri ataupun virus, gitu ya. Sehingga bisa meningkatkan sistem imun. Nah, uniknya, nah ini uniknya. Kan kalau salah-salah, T-cell ini kalau diproduksi berlebihan, itu kan nanti bisa menjadikan efek yang buruk. Kalau pada zaman COVID kemarin, ada yang disebut sebagai badai sitokin. Nah, gitu ya, badai sitokin. Artinya produksi sel imun itu berlebihan. Karena apa? Dikelabui oleh virusnya. Jadi malah sel T-nya ini diproduksi terlalu berlebihan, akhirnya malah memberikan efek demam yang sangat tinggi. Itu kan umumnya begitu kalau sel T ini dihasilkan. Makanya sebenarnya ketika orang demam, itu kan sebenarnya demam itu bukan penyakit, tapi kan efek karena tubuh menghasilkan sel imun untuk melawan tadi. Sehingga dia menjadi suhunya naik, yang kita sebut sebagai demam. Nah, itu terjadi kalau itu tadi, sel T-nya ini berlebihan diproduksinya. Dan termasuk kemarin virus COVID itu, salah satunya adalah itu bisa mengelabui sel T itu, sel imun itu. Diproduksi secara berlebihan sehingga malah bisa berakibat lebih fatal. Begitu. Nah, kalau monolaurin ini, nah ini penelitian menunjukkan bahwa meskipun dia memacu untuk produksi sel T, tetapi dia bisa mengendalikan. Gitu. Artinya apa? Bukan berarti kalau mengonsumsi monolaurinnya banyak, terus akhirnya sel T-nya juga akan dihasilkan secara berlebihan gitu, tidak. Jadi meskipun nanti konsumsinya misalnya monolaurinnya itu kebanyakan lah gitu ya, misalnya minumnya banyak gitu. Nah itu bukan berarti terus nanti sel T-nya ini akan diproduksi secara berlebihan gitu, tidak. Tapi tetap terkendali. Nah ini pada high concentration monolaurin can control T cell lymphocyte. T cell lymphocyte proliferation ini. Nah ini. Nah kemudian yang kedua, monolaurin dapat berperan dalam produksi beberapa pro-inflammatory sitokin. Nah ini yang sitokin ini yang tadi yang menyebabkan demam tadi, yang sitokin ini terutama adalah ini sel sitokin yang IL-6. Ini kan yang terkenal bikin radang atau bikin demam itu. Nah, monolaurin ini dapat berperan mengendalikan pro-inflammatory sel sitokin ini. Gitu. Sehingga tadi bisa meningkatkan sel imun tapi bisa mengendalikan juga produksi sel imun serta pro-inflammatory sitokin ini. Nah, ini.
kelebihan dari monolaurin. Jadi istilahnya tidak khawatir kalau kita konsumsi monolaurin terlalu banyak misalnya itu, tidak khawatir karena juga monolaurin ini kan sifatnya GRAS ya, GRAS, General Recognized as Safe. Artinya tidak ada batasan konsumsi monolaurin ini, tidak ada pembatasan. Jadi ya seperti BPOM, FDA itu ya dari kesehatan itu tidak ada membatasi konsumsi monolaurin. Karena monolaurin ya seperti halnya lemak minyak itu ya, seperti itu. Gitu. Artinya belum ada penelitian yang menunjukkan bahwa kalau konsumsi monolaurin berlebihan memberikan efek kesehatan yang buruk dan sebagainya, itu belum ada, gitu. Atau tidak terbukti berimpact buruk gitu ketika dikonsumsi dalam jumlah banyak. Nah, kemudian berikutnya adalah tadi monolaurin as antiviral. Nah, ini yang sempat heboh kemarin ya, sehingga saya juga ikut menulis ya tentang monolaurin ini. Monolaurin ya termasuk ini sebagian saya rangkum di sini, gitu. Saya tampilkan di sini. Menulis tentang efek monolaurin ini peranannya pada sel virus SARS-CoV-2 atau penyebab COVID-19 itu. Nah, monolaurin bisa bertindak sebagai antiviral melalui beberapa jalur mekanisme. Nah, ini anggap aja virus tadi ya, virus COVID ya, nih, yang memiliki lapisan. Nah, ini lembaran selnya tersusun oleh lemak. Kemudian dia memiliki spike atau kaki-kaki yang tersusun oleh protein. Gitu. Kemudian baru di dalamnya ada genetik material RNA itu ya. Nah, jadi ini kaki-kakinya protein, membran selnya adalah lemak. Nah, sehingga kalau kita berikan kena monolaurin gitu ya, maka dia akan pertama dissolve the lipid and phospholipid that make up the outside of the virus, causing disintegration of the outer membrane. Nah, ini membran lipidnya tentu akan rusak, gitu. Sama seperti kayak sabun tadi ya, gitu ya. Tapi bedanya kalau ini kan bisa dikonsumsi dan ada di dalam tubuh, gitu ya. Ada di dalam tubuh sehingga nanti bisa menghambat pertumbuhan virus ini supaya dia lisis, membran selnya hancur, bocor ya, otomatis akan mati. Yang berikutnya adalah interfere with the transduction of organism and distribution of the viral RNA. Nah, ini ya, of the viral RNA assembly process. Jadi pada penyusunan RNA itu ya diganggu. Nah, sehingga nanti akan menghambat atau mengganggu proses maturasi ataupun multiplication. Jadi nanti tidak bisa berkembang biak, tidak bisa membelah diri gitu ya. Seperti itu, tidak bisa bereproduksi. Dan yang ketiga ini bisa memprevent the binding of viral protein to the host cell membrane. Nah, ternyata kalau kita konsumsi monolaurin, maka di dalam jaringan kita akan terdapat monolaurin, maka virus ini sulit untuk nempel, gitu ya. Karena virus ini kan ketika nempel kan menggunakan kaki-kaki yang tersusun oleh proteinnya tadi. Ketika di dalam sel inangnya itu ada monolaurin, ya ini istilahnya kayak terganggu. Dia tidak mudah nempel. Jadi nggak kuat nempelnya. Nah, nanti gampang lepas sehingga nanti ya virus akan mati karena virus itu kan bisa hidup kalau nempel pada inangnya. Gitu. Ada sel inangnya. Kalau sel inangnya ini susah ditempeli, kemudian dia lepas, ya sudah, dia akan mati dalam hitungan menit, bahkan hitungan detik gitu, akan mati. Seperti itu, sehingga monolaurin bertindak sebagai antiviral. Nah, ini bahkan berbagai penelitian sudah membuktikan bahwa monolaurin ini efektif sebagai antiviral untuk beberapa jenis virus. Di antaranya ini HIV-1 dan SIV. Kemudian RSV, respiratory syncytial virus yang mengganggu pada pernafasan ya, termasuk influenza. Virus influenza para influenza tipe 2. Kemudian avian influenza virus, herpes simplex virus. Virus herpes ya. Kemudian yellow fever virus, Zika virus Zika. Nah, termasuk juga coronavirus 229E. Tapi ini adalah virus corona versi lama ya, versi lama, bukan yang SARS-CoV-2 kemarin.
bukan yang penyebab COVID kemarin. Nah, ini corona versi lama. Kalau yang corona kemarin kan corona versi barunya ya. Tetapi kan karakteristiknya kan sama. Bentuk virusnya itu masih sama. Hanya beda karena dia mengalami mutasi genetik dan sebagainya ya. Seperti itu. Tapi ketika bentuk virus, susunan virusnya masih sama, mestinya, tapi ini belum dibuktikan ya, mestinya adalah dia juga bisa dihambat pertumbuhannya. Nah, makanya kemarin yang saya tulis pada kaitannya peranan monolarin sebagai antiviral ini adalah sebagai potensinya bisa menghambat SARS-CoV-2 atau virus corona itu yang penyebab COVID-19 kemarin. Itu. Nah, ini beberapa sudah efektif dibuktikan, bahkan HIV kemudian juga RSV yang virus yang menyerang saluran pernafasan ya, influenza juga itu efektif. Ini. Nah, silakan nanti kalau ingin mempelajari lebih lanjut terkait dengan bioaktif monolaurin, nah ini juga sudah saya tulis dalam jurnal review di Jurnal International Food Research. Ini tahun 2020 kemarin, jadi waktu pandemik ya, zaman pandemik. Yang saya tulis dengan judul Bioaktif Monolaurin as an Antimicrobial and its Potential to Improve the Immune System and Against COVID-19. Nah ini. Silakan dibaca, nanti di sana banyak yang sudah saya rangkum dari berbagai jurnal penelitian tadi, yang saya rangkum dalam tabel-tabel tadi. Nah, berikutnya adalah, kalau tadi MCT sudah, monolaurin sudah, sekarang adalah omega 3 fatty acid. Omega 3 fatty acid. Jadi disebut omega 3, barangkali untuk mengingatkan sedikit, omega 3. Omega itu kan abjad terakhir dari Yunani ya. Artinya adalah penyebutan omega ini itu untuk menyebut ikatan rangkap pada asam lemak, tapi ngitungnya adalah dari ekor. Omega itu kan abjad terakhir dari abjad terakhir, dan dengan kata lain ini menghitungnya adalah dari ekor. Jadi kalau ini ada misalnya ini adalah linolenat, ikatan rangkapnya ada di nomor berapa? Dari ekor. Nah, ini kan kepalanya kan di sini ya, COOH ini. Ekornya adalah gugus metil ini. Kita lihat 1, 2, 3. Ternyata linolenat ini ikatan rangkapnya ada di nomor 3 dari ekor. Maka asam linolenat ini termasuk omega 3 fatty acid. Kemudian EPA, ini yang saya bilang C20 dengan 5 ikatan rangkap. Oh, ikatannya banyak ya, 5. Dan ternyata juga ada di nomor 3, dimulai dari C nomor 3 dari ekor. 3, 6, 9, 12, 15 gitu ya. Tapi ada dimulai dari nomor 3, maka dia juga omega 3. Kemudian DHA, docosa hexaenoic acid. Ini lebih banyak lagi, C22 dengan 6 ikatan rangkap. Juga sama, dia mulai nomor 3 itu ada ikatan rangkap. Sehingga penyebutan omega 3 itu maksudnya adalah kalau ada ikatan rangkap pada C nomor 3 tapi dari ekor. Begitu. Nah, diantaranya adalah ini, linolenic, EPA, eicosapentaenoic acid, dan DHA, docosa hexaenoic acid. Yang lain masih ada yang seperti arachidonat atau arachidonic acid. Nah, karena dia ikatan rangkapnya banyak, maka kita sebut sebagai polyunsaturated fatty acid atau disingkat PUFA. PUFA, polyunsaturated fatty acid. Nah, kemudian omega 3 ini tidak dapat disintesis oleh tubuh. Jadi tubuh kita itu tidak bisa mensintesis PUFA, termasuk omega 3 ini. Karena semua omega 3 pasti PUFA atau polyunsaturated fatty acid. Ikatan rangkapnya lebih dari 1. Nah, tubuh itu hanya bisa mensintesis asam lemak tidak jenuh yang ikatan rangkapnya 1. Misalnya oleat itu masih bisa. Tapi kalau sudah yang ikatan rangkapnya lebih dari 1, misalnya yang 2 itu adalah linoleat, itu tubuh sudah tidak bisa. Maka asam lemak polyunsaturated fatty acid termasuk omega 3 ini adalah asam lemak esensial yang harus didatangkan dari luar, dari makanan. Tidak bisa dihasilkan oleh tubuh sendiri.
Kalau asam lemak yang lain bisa, seperti palmitat, oleat, kemudian miristat itu bisa. Nah, sumber dari omega 3 ini terutama adalah ya tadi kalau digambarkan ikan ya. Ikan itu banyak EPA dan DHA. Sekitar 22 sampai 28% EPA dan DHA-nya ini. Kemudian kalau dikonsentratkan itu bisa sampai 50 sampai 85%. Kemudian krill ini udang yang kecil-kecil, jenis udang krill yang warnanya merah-merah itu. Nah, itu ternyata juga banyak mengandung EPA DHA. Tapi sedikit lebih rendah dibanding minyak ikan. Tapi ikannya juga ikan tertentu ya, yaitu adalah ikan yang hidup di perairan dalam. Gitu. Kenapa harus ikan yang hidup di perairan dalam? Nah, ini ternyata ada ya kalau ditanya ya memang sudah dari sananya gitu ya, atau takdirnya gitu ya. Ya setiap takdir ternyata juga kalau ditelusur-telusur ternyata ada penyebabnya gitu ya. Kenapa kok harus di ikan perairan dalam? Jadi ternyata bahwa ikan yang hidup di perairan dalam atau hidup di daerah kutub, nah gitu ya, di perairan dalam atau di kutub dekat Arktik atau dekat Antartika gitu, atau di perairan yang dalam, itu ternyata di sana adalah suhunya sangat dingin. Suhunya sangat dingin. Misalnya daerah Norwegia itu ya, Eropa Utara itu ya, Norwegia, Swedia, Islandia gitu ya, kan daerah dingin, atau Rusia yang atas itu ya. Nah, karena suhu di laut dalam atau di daerah kutub itu dingin, maka ikan ini beradaptasi secara fisiologis. Gitu. Minyak yang dimiliki oleh ikan, minyak yang ada di dalam tubuh ikan, itu harus minyak yang tahan suhu dingin. Maksudnya adalah pada suhu dingin tidak gumpal, tidak membeku. Gitu. Pada suhu dingin tidak membeku. Nah, supaya minyaknya tadi yang ada lemak atau minyak yang ada dalam tubuh ikan tidak membeku pada suhu yang dingin, maka minyaknya harus minyak yang sangat tidak jenuh. Gitu. Minyak yang sangat tidak jenuh seperti EPA, DHA ini, itu titik bekunya itu sangat rendah. Pada suhu 0 derajat saja dia tidak membeku, gitu, tidak gumpal. Beda kalau dengan misalnya minyak sawit ya. Minyak sawit jangan ke suhu 0. Suhu kulkas saja sudah banyak yang gumpal kan gitu ya. Gitu. Makin jenuh asam lemak, titik bekunya makin tinggi, artinya dia makin mudah gumpal. Tapi kalau makin tidak jenuh, maka titik bekunya makin rendah. Nah, tadi ikan-ikan tadi akan secara fisiologis beradaptasi untuk menghasilkan minyak-minyak yang tidak membeku pada suhu rendah, yaitu adalah minyak poli tak jenuh, PUFA, dalam bentuk EPA dan DHA. Itulah akhirnya kenapa ikan-ikan, terutama misalnya ikan salmon itu kalau dari Norwegia, dari Islandia, dari Eropa Utara sana, itu terkenal ikan salmonnya high quality. Karena apa? Kandungan EPA dan DHA-nya sangat tinggi. Karena dia tadi beradaptasi secara fisiologis untuk bisa bertahan hidup dengan menghasilkan minyak yang tidak mudah membeku, yaitu dalam bentuk poli tak jenuh atau dalam omega 3 atau EPA DHA ini. Kemudian ada juga ini chia. Ini menghasilkan dalam bentuk linolenat, alpha linolenic acid. Yang tadi C18 tapi 3 ikatan rangkap. Nah, tentu kalau secara quality ya, secara ketidakjenuhan, paling tidak jenuh adalah DHA. Ya, ini tentu berarti ini adalah high quality. Ada juga dari alga, nah juga bisa alga bisa menghasilkan, beberapa alga bisa menghasilkan DHA. Nah, sekarang keuntungannya omega 3 tadi. Kenapa banyak susu-susu formula ini difortifikasi dengan omega 3? Terutama susu fortifikasi untuk susu formula untuk anak-anak bayi dan anak-anak ya. Itu hampir pasti mengandung omega 3. Nah, ini ya. Pertama adalah ini, bermanfaat untuk mother, infant, and kids. Nah, ibu hamil, infant, kids, bayi dan anak-anak. Pada saat hamil, nah ini bisa mengcovering high need for tissue accretion.
reduce rate of preterm delivery. Jadi dia bisa membentuk jaringan tisu, jaringan yang lentur. Jadi kalau dibahasakan asal lemak tidak jenuh tadi, omega 3 tadi, ini kan sangat tidak jenuh sehingga bentuknya sangat cair. Sehingga nanti ketika digunakan untuk sintesis jaringan, maka jaringannya itu nanti juga tidak mudah kaku, tapi lentur. Itulah mengapa akhirnya omega 3 ini nanti kalau kita konsumsi akan banyak dipakai untuk membentuk jaringan-jaringan yang lembut tadi. Yang lembut dan lentur. Lembut dan lentur, yaitu adalah jaringan-jaringan misalnya otak, sel-sel saraf otak. Kemudian retina mata. Nah, supaya matanya sehat, itu konsumsi omega 3. Supaya matanya elastis, tidak mudah capek. Kemudian jantung, supaya jantungnya juga elastis. Bisa mompa itu nggak capek-capek gitu. Karena kalau jantungnya capek, nah itu yang kita sebut sebagai aterosklerosis, penyakit jantung koroner. Nah itu jadi kemudian pada infant, nah ini bisa untuk pembentukan jaringan mata, retina mata, sama jaringan otak. Gitu. Supporting learning capabilities, ya ini bisa memang terbukti dia meningkatkan pembentukan sel jaringan otak sehingga otaknya lebih cerdas lah, kurang lebih begitu. Kemudian untuk active adult, untuk remaja, untuk orang dewasa gitu, ini tentu bisa menghasilkan ya tadi darah yang encer, darahnya tidak viscous ya, karena dia sangat cair. Kemudian juga bisa meningkatkan kecerdasan. Jadi untuk remaja, dewasa ya teruslah mengkonsumsi minyak ikan atau yang beromega 3 ini. Nah, kemudian untuk orang tua, nah ini juga bisa mencegah pikun. Jadi tetap memorinya kuat gitu ya. Dari otaknya masih bagus. Kemudian mata juga tidak cepat rabun. Seperti itu. Nah, ini beberapa efek untuk manusia. Nah, ini kemudian most studied omega 3 fatty acid. Artinya penelitian banyak dilakukan pada omega 3. Ini diantaranya adalah EPA. Ini ternyata efektif sebagai mediation of inflammation. Terutama pada jaringan-jaringan vital tadi ya. Hati, ginjal, jantung. Nah, itu. Kemudian enriched in sardine, alkofish, makrel. Banyak pada ikan sarden, makrel ini banyak ya. Kemudian DHA. Nah, ini banyak digunakan penting untuk pembentukan jaringan otak dan mata. Kemudian juga bisa bersama seperti EPA, tetapi ini lebih bagus ya, lebih prefer terutama pembentukan jaringan otak. Jadi DHA ini memang paling ininya lah, karena dia memang asal lemak paling tidak jenuh. Asal lemak paling tidak jenuh saat ini adalah DHA C22 dengan 6 ikatan rangkap. Yang lebih banyak dari 6 ikatan rangkap sepertinya belum ada ya. Kemudian struktural komponen photoreseptor pada mata. Banyak terdapat pada ikan tuna, algae oil, kemudian salmon itu juga banyak. Kemudian ikan kod, nah, terutama di hati ikan kod itu juga banyak. Nah, ini beberapa penelitian juga yang menunjukkan penggunaan secara luas dari omega 3, yang mana pertama DHA tadi sebagai support development pada otak, kemudian pada mata, dan pada jaringan-jaringan vital lainnya. Nah ini ya, sehingga bagus dikonsumsi bahkan untuk semua kalangan, anak-anak, remaja, dewasa, bahkan sampai orang tua. Itu tetap disarankan untuk mengkonsumsi omega 3 ini secara cukup untuk dengan peranan yang bermacam-macam tadi ya. Kalau untuk anak kecil terutama adalah untuk kesehatan mata dan otak supaya lebih pintar, matanya tidak mudah capek dan sebagainya. Pembentukan jaringannya juga bagus. Tapi kalau untuk orang tua itu biasanya lebih untuk mencegah supaya tidak cepat aus, nah, gitu ya. Tidak cepat rusak. Karena tadi penyakit degeneratif tadi kan menyerang orang-orang lanjut usia. Nah, supaya
meskipun lanjut usia tapi tidak terserang oleh degeneratif. Nah, konsumsilah diantaranya ini omega 3 ini. Nah, ini kemudian ada lagi yang menelusuri terkait dengan 1000 kehidupan pertama dari suatu individu. Mulai dari preconception, pregnancy, postnatal, lactation, dan seterusnya nanti bisa dipelajari lebih lanjut ini dari orang kedokteran ya yang lebih menguasai terkait dengan hal ini. Bagaimana dari tahapan pertumbuhan ini DHA ini atau omega 3 ini sangat besar sekali peranannya. Gitu ya. Ya ini terutama untuk for babyhood ya. Ini bisa memperbaiki kesehatan selama pertumbuhan tersebut. Nah, itu kurang lebih yang bisa kita sampaikan terkait dengan bioaktif lipid. Selebihnya nanti bisa jika ada pertanyaan-pertanyaan boleh didiskusikan di kolom chat dari channel YouTube ini atau bisa melalui Google Classroom atau mungkin juga personal ke saya juga boleh. Nah, sebelum diakhiri ada kuis. Kuis silakan nanti ini dijawab di Google Classroom yang disediakan sekaligus sebagai konfirmasi telah mengikuti perkuliahan ini secara tuntas gitu ya. Sebutkan atau jelaskan manfaat bioaktif lipid dalam bentuk monolaurin yang tadi sudah dijelaskan, nah tinggal dituliskan lagi. Dalam bentuk monolaurin atau gliserol monolaurat. Apa manfaatnya tadi, bisa sebagai apa saja? Silakan dijawab pada kuis yang nanti ada disediakan pada Google Classroom atau juga bisa dengan mengirim ke email saya. Ya, terima kasih semuanya sudah mengikuti kuliah ini dengan baik dari awal sampai akhir. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.